بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini adalah untuk seorang ibu yang kita cintai, untuk seorang ibu yang kita kasihi, untuk seorang ibu yang kita hormati dengan sehormat-hormatnya. Kajian ini adalah untuk seorang bapak yang telah berjuang keras mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, mengayomi kita, menjaga kita. Kajian ini adalah untuk anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, yang merasa mendapatkan jasa yang luar biasa dari orang tuanya, maka kami persembahkan kajian ini untuk mereka-mereka. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 21 Safar 1431 Hijriah, kita kembali bisa duduk bersama dalam sebuah majelis ilmu untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau yang mulia dan yang suci, kepada para sahabat yang selalu menolong beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini adalah untuk
seorang ibu yang kita cintai, untuk seorang ibu yang kita kasihi, untuk seorang ibu yang kita hormati dengan sehormat-hormatnya. Kajian ini adalah untuk seorang bapak yang telah berjuang keras mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, mengayomi kita, menjaga kita. Kajian ini adalah untuk anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, yang merasa mendapatkan jasa yang luar biasa dari orang tuanya, maka kami persembahkan kajian ini untuk mereka-mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua merupakan sunnatul anbiya wal mursalin, merupakan kebiasaan para nabi dan para rasul. Rasulullah, kalau seandainya kita lihat dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan misalkan di dalam surat Nuh, Syekhul Mursalin Nuhun alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, di dalam surat Nuh ayat 28 beliau berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Ya Allah, Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa orang yang memasuki rumahku dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, dan janganlah tambah untuk orang-orang yang zalim kecuali kenistaan. Surat Nuh ayat 29. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa memanggil bapaknya, mengajak bapaknya untuk masuk ke dalam ajaran yang beliau bawa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk bakti beliau kepada bapaknya. Ya abati, ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku. Dalam beberapa ayat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memanggil bapaknya dengan panggilan tersebut, menyeru bapaknya, mengajak bapaknya masuk ke dalam agama Islam. Dan ini termasuk bakti. Dan juga Nabi Ibrahim pernah berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat surat Maryam ayat 47, Salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan atas engkau wahai bapakku, sungguh aku akan memintakan ampun bagi engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungiku atau menjaminku. Surat Maryam ayat 47. Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau berkata kepada bapaknya, dan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam telah bertekad untuk menyembelih beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam berkata, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan untukmu, maka engkau akan mendapatiku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, beliau disifati oleh Al-Quran sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 14, Nabi Zakaria disifati wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Nabi Zakaria alaihissalam adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukan orang yang keras dan orang yang bermaksiat. Nabi Yahya ibn Zakaria alaihissalam disifati di dalam Al-Quran, tadi Nabi Yahya ya, bukan Nabi Zakaria, Nabi Yahya ibn Zakaria.
Yang tadi dalam surat Maryam ayat 14 adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau sudah dewasa, kemudian beliau berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika waktu itu menjadi penguasa di negara Mesir, beliau menjadi raja dan salah satu gubernur dari negara Mesir, maka beliau mengatakan rafa'a abawaihi 'alal arsy. Beliau mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasananya. Ini bentuk daripada bentuk bakti seorang nabi kepada kedua orang tuanya. Nabi Isa alaihissalam disifati di dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku jabbaran syaqiyya, seorang yang keras dan syaqiyya, yaitu orang yang merugi, orang yang buntung di dunianya. Itulah gambaran bakti para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada orang tuanya. Dan kalau kita lihat para ikhwah sekalian, dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk sunnatul anbiya, termasuk sunnahnya, ajarannya para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka banyak sekali menceritakan tentang bakti kepada orang tua. Yang menarik di sini adalah Allah tabaraka wa ta'ala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran yang akan saya bacakan sekarang, Allah menggandengkan haknya dengan hak orang tua. Haknya Allah tabaraka wa ta'ala adalah diibadahi dan tidak disyiriki dengan sesuatu apapun. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beberapa ayat Allah menggandengkan hak ini, hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala Allah gandengkan dengan hak orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita baca beberapa ayat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surat An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah ditetapkan oleh Rabbmu agar kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak yang merupakan hak mutlak milik Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan ini hak sangat agung yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Allah gandengkan dengan hak kedua orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan kedua orang tua di hadapan para anak-anaknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan berwasiat kepada kita semua. Surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.